Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa dengan NIM 190321100098 dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2019 mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi frontier dengan menggunakan alat analisis frontier. Sebelum itu, terdapat beberapa tahapan yang harus kita ketahui dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa software frontier ini berfungsi untuk mengetahui efisiensi teknis pada suatu usaha, baik itu dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Nah, di sini saya telah mempunyai data sebanyak 60 responden dengan 5 variabel yang akan diuji, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian data ini ditabulasikan ke dalam Microsoft Excel seperti ini. Pada kolom pertama terdapat data mengenai nama responden. Kolom kedua terdapat data mengenai jenis data dalam waktu 1 tahun. Kolom ketiga jumlah produksi dalam satuan kilo. Kolom keempat yaitu luas lahan dalam satuan hektar. Kolom kelima terkait benih dalam satuan kilo, kolom keenam tenaga kerja dalam satuan HOK, kolom ketujuh pupuk kandang dalam satuan sak, dan yang terakhir yaitu pestisida dalam satuan botol. Nah, agar dapat menggunakan software frontier, maka kita harus mengetahui beberapa kaidah yang ditetapkan. Di antaranya yang pertama, kita tidak diperbolehkan menulis nama responden pada kolom data seperti ini. Jadi, jika terdapat nama responden, maka harus diganti dengan nomor urut. Misal responden atas nama Atfal diganti dengan nomor urut 1, responden atas nama Ali Wahfa diganti dengan nomor urut 2, responden dengan nama Bu Sayum diganti dengan nomor urut 3, dan begitu pula seterusnya hingga nomor urut 60. Nah, kemudian kaidah yang kedua yaitu kolom kedua berisi jenis data. Karena dalam penelitian ini menggunakan jenis data cross-section selama 1 tahun, maka jenis data diganti dengan kode 1 untuk keseluruhan data. Sebaliknya, jika data yang digunakannya itu jenis time series, maka berbeda lagi. Untuk kolom ketiga, menunjukkan kolom output. Dan kolom selanjutnya dari X1 hingga X5 menunjukkan variabel independennya yang berisi luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pestisida. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu letak dalam Excel tidak boleh diacak dan harus disesuaikan pada saat mengolahnya menggunakan software frontier. Sebelum masuk ke dalam software frontier, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk learn atau log. Nah, untuk kolom responden dan jenis data, ini tidak perlu dirubah. Jadi ini kita drag, kemudian kita copy, kita taruh di bawahnya, kita paste. Nah, yang perlu dirubah ini mulai dari data jumlah produksi hingga input yang digunakan. Ini ke bawah. Caranya yaitu sini sama dengan learn, masukkan datanya, klik enter. Untuk mempersingkat waktu, kita drag ke bawah, kemudian kita drag ke samping. Sudah semua. Supaya rapi, kita beri tabel terlebih dahulu dan kita taruh tengah. Kita kurangi dulu. Nah, kemudian setelah semua selesai, semua data yang sudah dilearnkan dan yang ini diblok, lalu di belakang koma diisi dengan 6 digit angka. Caranya dengan klik increase desimal sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah selesai, jangan lupa untuk di save as pada satu folder frontier dengan nama file epp2 dengan ekstensi teks ms-dos. Lalu klik OK. Setelah selesai, lalu klik tanda silang. Ini boleh disimpan dan boleh tidak ya.
Kemudian kita buka aplikasi Frontier. Karena di sini terdapat dua file dengan nama yang sama, maka kita hapus yang file epp2.out. Supaya nanti ketika selesai diolah langsung keluar data output. Nah, setelah dihapus, file eksistensi dari epp.txt kita ubah ke epp.dta dengan cara klik rename lalu kita open. Ini yes. Setelah itu kita buka file data output. Nah, dikarenakan dalam satu output ada dua jenis data, yaitu data yang sudah dilankan dan yang tidak dilankan, maka data yang tidak dilankan dihapus dulu supaya tidak berpengaruh ke outputnya. Ini data yang belum dilankan, ini kita hapus. Setelah itu kita save. Yes. Kemudian kita lakukan analisis stokastik dengan cara buka software Frontier-nya. Kemudian kita klik T, enter, klik 1, enter, klik epp.dta, terus nanti nama outputnya epp.out. epp.out. Di enter, kemudian klik 1, klik yes, kemudian karena jumlah respondennya 60 maka ini kita isi 60, 60, variabel independennya ada 5, yes, dan no. Nah, di sini sudah keluar data outputnya, lalu kita klik 2 kali. Dan inilah hasilnya. Untuk hasil yang digunakan berada pada the final MLA estimate R. Di sini terdapat beta 0 yang merupakan konstanta, beta 1 menunjukkan X1, beta 2 X2, begitu pula seterusnya hingga beta 5. Kemudian di sini juga terdapat technical efficiency estimate yang menunjukkan tingkat efisiensi yang diperoleh oleh masing-masing produsen dari penelitian kita. Untuk interpretasinya, pada nilai LR test of the one-side error, nilai ini digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat inefisiensi atau tidak dengan asumsi H0 tidak ada kasus inefisiensi, sedangkan H1 terdapat inefisiensi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa nilai LR test sebesar 0,553. Dengan kode PALM, kita buka dulu tabel kode PALM. Nah, ini berada pada nomor 2, yaitu sehingga kode PALM-nya 5,13 dengan derajat kesalahan 0,5. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa kode PALM-nya 5,13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai LR test 0,553 lebih kecil daripada kode PALM. Bisa kita tuliskan LR lebih kecil daripada kode PALM. Artinya H0 diterima atau tidak ditemukan kasus inefisiensi. H0 diterima. Kemudian setelah LR test yang kedua yaitu kita melihat nilai gamma. Nah, nilai ini menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Nilai T hitung sebesar 1,59.
plus 0,1. Artinya karena di sini setelah plus ada 0,1 berarti dikali 10. Jadi nilai T hitung sebesar 1,59%. Nah, di sini saya menggunakan taraf kesalahan 5% atau sekitar 2,004. Karena nilai T hitung sebesar 1,59, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel. Artinya 0,75% error term ini disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. 0,75% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Sedangkan 99,25%-nya disebabkan karena adanya resiko. Nah, setelah menghitung gamma dan LR test, kita melihat pengaruh pada setiap variabel. Untuk melihat dampak variabel dapat dilihat dari perbandingan antara T rasio dengan T tabel. Akan tetapi di sini kita bebas mau menggunakan derajat kesalahan berapapun. Saya menggunakan derajat kesalahan sebesar 5% atau 2,004. Nilai T hitung sebesar 4,06 yang berarti di sini efisien atau signifikan karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Kemudian untuk beta 2 nilai T hitung sebesar 1,37 berarti di sini tidak efisien atau tidak signifikan karena nilai T hitung kurang dari T tabel. Nah, yang dimaksud dengan signifikan yakni jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,67%. Begitu pula seterusnya. Pada beta 4 dan beta 5 dapat dikatakan secara otomatis bahwa tidak efisien atau tidak signifikan karena nilai T hitung bernilai negatif. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menganalisis tingkat efisiensi teknis. Petani dapat dikatakan efisien jika nilai tingkat efisiensinya lebih dari 0,8, begitu pula sebaliknya. Contohnya pada petani 1, tingkat efisiennya sebesar 0,7 sehingga dapat dikatakan tidak efisien karena kurang dari 0,8. Untuk nomor 3, sedangkan untuk petani 3, tingkat efisiensinya sebesar 0,8, jadi dapat dikatakan efisien. Nah, di sini juga terdapat petani yang memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,8, yaitu petani nomor 50 sebesar 0,94. Jadi dapat dikatakan bahwa sangat efisien. Nah, kemudian kita lihat rata-rata tingkat efisiensinya. Di sini tertulis sebesar 0,7. Artinya rata-rata petani di tempat produksi belum dapat berproduksi secara efisien. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.